Menantu Super Han San Qian. Bab 6326 Rahasia Hutan Bambu. Rombongan itu langsung berangkat dari Istana Air dan segera kembali ke permukaan air. Setelah mereka benar-benar mendarat, penduduk desa membuka mata mereka dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah mendarat di dekat desa mereka. Bagaimana? Bagaimana kita bisa sampai di sekitar desa kita? Kepala desa tua itu tidak punya waktu dan tenaga untuk menjelaskan kepada sekelompok orang yang kebingungan itu, dan berkata dengan dingin, berjalanlah sekitar 10 mil ke tenggara dan kalian akan melihat hutan bambu. Itu bambu emas, yang mudah dikenali. Raja Naga Tua itu mengangguk, para pelaut tidak perlu meminta bantuan, tunggu saja kami di sini. Jika ada kebutuhan, aku akan memberi tahu kalian sesegera mungkin. Bertahanlah jika kalian bisa, atau cari tempat untuk beristirahat di dekat sini. Ya. Penduduk desa, ambil peralatan kalian, terserah kami selanjutnya. Kepala desa tua itu berteriak, dan penduduk desa mengambil sekop dan cangkul mereka, mengikuti kepala desa tua dan Raja Naga Tua, dan pergi ke darat. Setelah itu, mereka menuju ke arah timur, menuju hutan bambu emas yang berjarak 10 mil. Daerah ini sebenarnya tidak jauh dari daerah Han San Qian. Secara logika, ada bahaya, tetapi pada malam hari seperti ini, orang-orang berpakaian hitam tidak akan keluar untuk bertindak, jadi seharusnya tidak ada masalah keamanan. Raja Naga Tua berkata sambil bergegas. Kepala desa tua itu menundukkan kepalanya dan bergegas dengan gila. Setengah jam kemudian, kelompok itu sudah berkeringat deras, tetapi jelas bahwa mereka akhirnya tiba di tempat tujuan mereka, hutan bambu emas. Bambu emas lebih kecil dari bambu biasa, tetapi lebih halus. Tentu saja, yang terpenting adalah bambu emas lebih tahan banting. Dan mengandung lebih sedikit air. Oleh karena itu, sering kali lebih mudah diawetkan jika digunakan untuk membuat beberapa produk bambu. Penampilan keseluruhannya lebih indah karena keindahannya, dan daunnya relatif lebih indah. Oleh karena itu, hutan bambu seperti itu secara alami lebih indah dalam hal konsepsi artistik. Beberapa penduduk desa hendak bertanya mengapa mereka dibawa ke sini. Mereka tidak mengerti. Meskipun barang-barang yang ditenun dari bambu emas memiliki kelebihan tertentu, penduduk desa jarang datang ke sini untuk memotong bambu. Meskipun bambu emas memiliki banyak kelebihan relatif, namun itu memang relatif. Kekurangannya adalah ukurannya yang jauh lebih kecil dan tipis daripada bambu biasa. Oleh karena itu, jika Anda ingin menenun sesuatu yang sedikit lebih besar, hasilnya akan terlihat agak kurang cocok. Ketika orang lain memotong bambu, mereka bisa mendapatkan lusinan bilah bambu, dan masing-masing bilah bambu berukuran besar dan panjang. Namun, di sini, mereka hanya dapat menjamin beberapa. Atau selusin, dan panjang serta lebarnya tidak cukup. Untuk produksi pertanian, itu jelas sedikit kurang. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang datang ke sini, kecuali mereka perlu membuat beberapa kerajinan tangan kecil yang khusus. Ikuti saya. Namun, kepala desa tua itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Dia memimpin sekelompok orang langsung ke hutan bambu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, seolah-olah mencari sesuatu. Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang mereka cari di hutan bambu di tengah malam. Namun, pada saat ini, kepala desa tua itu tiba-tiba berteriak, "Lihat!" Ketika dia berteriak, Raja Naga Tua itu datang dalam sekejap, dan beberapa orang juga melihat ke tempat yang ditunjuk oleh kepala desa tua itu. Tiba-tiba, mereka sedikit tercengang. Di bawah tumpukan daun di tanah. Gundukan tanah kecil terangkat saat ini. Sebenarnya, itu sangat tidak mencolok. Orang-orang yang lewat mungkin akan langsung mengabaikannya. Bahkan jika mereka melihat tempat seperti itu dengan sengaja, tempat itu akan tetap tampak biasa saja. Di tengah malam, berlari sejauh itu, dan bahkan kembali ke daerah yang relatif berbahaya, hanya untuk menemukan gundukan tanah seperti itu. Bagaimanapun, penduduk desa benar-benar tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Raja Naga Tua tersenyum puas dan berkata, setidaknya dari sudut pandang saat ini, setengah dari dugaan kita telah dikonfirmasi. Selanjutnya, tergantung pada apakah hal ini merupakan kebetulan atau seseorang melakukannya dengan sengaja. Benar sekali. Kepala desa tua itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, kalian semua kemarilah.
Semua penduduk desa segera berkumpul di belakang kepala desa tua itu. Gali untukku. Bab 6327, menggali lubang di tengah malam. Penduduk desa sedikit bingung, tetapi karena kepala desa tua telah memberi perintah, mereka tidak berani mengabaikannya dan mulai menggali langsung ke lubang tanah kecil. Awalnya, mereka tampak tidak menggali apapun, tetapi saat mereka terus menggali lebih dalam, mereka perlahan-lahan menemukan sesuatu. Itu adalah peti mati yang hampir hancur total. Kayunya telah benar-benar lapuk, dan hanya bentuknya yang masih mempertahankan tampilan asli peti mati. Hati-hati. Kepala desa tua memerintahkan. Namun, ketika mereka kembali melihat Raja Naga Tua, kedua orang itu jelas khawatir. Menggali peti mati juga membuktikan bahwa ada seseorang di bawahnya. Jika memang ada seseorang, maka itu tidak diragukan lagi akan menjadi serangan balik terbesar bagi spekulasi kedua orang itu. Ya, mereka perlu menemukan kuburan ini, tetapi mereka tidak membutuhkan seseorang di kuburan ini. Adanya kuburan berarti Kinsu mungkin telah meninggalkan sesuatu, tetapi jika ada mayat, itu berarti Kinsu ini kemungkinan besar bukan inkarnasi dewa seperti yang mereka duga. Sangat mungkin dia hanya setengah abadi dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, kedua orang itu saat ini agak gelisah setelah melihat peti mati itu. Beberapa penduduk desa tidak berani lalai. Mereka menjatuhkan cangkul dan sekop di tangan mereka, melompat ke dalam kuburan, dan kemudian dengan lembut menggerakkan tutup peti mati itu. Keterampilan kekuatan ini sebenarnya sangat penting. Jika terlalu ringan, jelas mustahil untuk membuka tutup peti mati itu. Tetapi jika terlalu berat, sangat mungkin untuk menghancurkan tampilan asli peti mati itu, dan bahkan menghancurkan semua barang di dalam peti mati itu. Oleh karena itu, ini adalah pekerjaan teknis dan pekerjaan yang sabar. Untungnya, penduduk desa bukanlah orang-orang yang bekerja dengan ceroboh. Setiap orang relatif serius dengan pekerjaan mereka. Setelah sekitar 1/4 jam melempar, tutup peti mati itu perlahan dibuka. Itu adalah tugu peringatan. Seseorang berseru pada saat pertama. Yang disebut tugu peringatan itu secara alami hanya meletakkan beberapa relik almarhum ke dalam makam, untuk memujanya sebagai makam asli. Ketika keduanya mendengar ini, mereka semua sangat gembira sejenak, karena tidak adanya mayat berarti tebakan mereka mengarah ke arah yang benar. Keluarkan semua yang ada di dalamnya. Berhati-hatilah untuk tidak khawatir akan memakan waktu terlalu lama, tetapi pastikan semuanya utuh. Apapun kemungkinan. Menyembunyikan beberapa detail atau informasi yang mereka butuhkan, jadi bagi mereka, semuanya harus tetap utuh. Jika ada kesalahan, bukan saja pekerjaan mereka menggali kuburan malam ini akan sia-sia, tetapi yang terpenting, semua spekulasi mereka akan benar-benar terjebak di jalan buntu. Dan hal-hal dan informasi yang telah disusun khusus oleh dewa juga akan hancur total. Kedua orang itu tidak mau menjadi pendosa abadi ini. Terlebih lagi, menghancurkan hal-hal milik dewa, apalagi mereka berdua menjadi pendosa abadi, keturunan mereka mungkin akan dicemooh dan dibenci oleh dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Meskipun penduduk desa bingung, mereka terus melakukan apa yang diperintahkan. Sebenarnya, tidak banyak barang di dalam peti mati itu. Ada sepotong pakaian yang tampak seperti jubah Tao, yang hampir membusuk hingga tidak dapat dikenali. Seharusnya itu adalah pakaian yang dikenakan Kinsu saat dia masih setengah abadi. Meskipun penduduk desa sangat berhati-hati, pakaian itu memang terlalu busuk. Belum lagi menyentuhnya dengan tangan mereka, bahkan hembusan napas pun hampir bisa meniup pakaian itu menjadi tumpukan sampah. Kedua, dan yang terpenting, ada kotak perunggu dengan panjang sekitar 30 cm dan lebar 10 cm. Kotak itu terawat dengan baik secara keseluruhan, dan ada kunci khusus di atasnya. Ini berarti pasti ada sesuatu yang disimpan di dalamnya. Tentu saja, di seluruh peti mati, benda ini adalah satu-satunya benda yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Kepala desa tua dan Raja Naga Tua hanya bisa mengandalkan kotak perunggu ini untuk memberikan jawaban atas apa yang mereka butuhkan. Bab 6328, Kunci yang berbeda. Kotak ini seharusnya dari desa kita. Begitu kotak itu diangkat, kepala desa tua itu melihatnya dan tidak dapat menahan tawa. Kepala desa tua itu sangat mengenal pola pada kotak dan kunci terpenting di dalamnya.
Ini adalah metode pembuatan kunci yang sudah umum di desa mereka. Ada hal yang sangat bagus tentang kunci ini, yaitu struktur kuncinya sangat rumit. Meskipun tidak memiliki kunci, kunci ini tetap dapat mengunci banyak hal. Jika Anda ingin membuka kunci, Anda harus terlebih dahulu mengetahui metode pembukaan kunci yang tetap dari kunci ini. Hampir semua orang di desa mengetahui metode ini. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang di desa dapat membuka kunci ini. Setiap keluarga sebenarnya memiliki nomor khusus. Nomor ini dapat diurutkan secara bebas seperti angka. Dengan kata lain, ini setara dengan kunci kata sandi digital. Secara teori, ini adalah kasus yang umum. Jika Anda bukan keluarga itu, pada dasarnya mustahil untuk mengetahui kata sandi pihak lain. Karena ada terlalu banyak permutasi dan kombinasi angka, jika Anda hanya mencoba, Anda mungkin akan mencoba selamanya. Apa yang bisa dibanggakan? Raja Naga Tua itu sedikit tercengang, kami tidak tahu siapa yang menaruh kotak ini, jadi kami tidak tahu apa kata sandinya. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya, kau tampaknya lupa bahwa orang yang mencatat Kinsu ini adalah kepala desa, dan juga anggota keluarga Lu kami. Karena dia adalah anggota keluarga Lu, bagaimana mungkin aku, sebagai keturunan keluarga Lu, tidak tahu cara membuka kunci ini? Setelah kata-kata itu terucap, kepala desa tua itu tersenyum sangat bangga, lalu mengambil kotak perunggu itu dan langsung menggerakkannya di tangannya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, dengan suara kotak yang berderit, kuncinya juga terbuka sepenuhnya di saat-saat terakhir. Raja Naga Tua itu tidak bisa menahan tawa. Benda tua itu benar-benar bagus. Setelah mengambil kotak perunggu itu dan meletakkannya di tempat yang datar di tanah, Raja Naga Tua itu membuka tutup kotak perunggu itu. Di dalam kotak itu, ada sebuah buku besi yang tergeletak dengan tenang. Kedua lelaki tua itu saling tersenyum, mengambil buku besi itu, lalu diam-diam mengamati isinya. Semakin banyak mereka membaca, semakin banyak senyum yang muncul di wajah mereka. Tak perlu dikatakan lagi, senyum ini muncul karena buku besi itu mencatat apa yang mereka inginkan. Namun, senyum ini tidak bertahan lama, dan kekhawatiran yang mendalam muncul di wajah kedua orang itu. Sepertinya kita tidak bisa kembali. Raja Naga Tua itu tersenyum pahit. Kepala desa tua itu juga tersenyum pahit, ya, tetapi saya harap kita tidak bisa kembali. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Jika tidak ada yang ditemukan, kedua orang itu hanya bisa pulang, tetapi ini juga berarti bahwa kedua orang itu telah khawatir tanpa hasil sepanjang hari. Saat ini, semuanya membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan tebakan mereka. Kedua lelaki tua itu mengandalkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka untuk menyelesaikan solusi teka-teki yang sangat sulit. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Namun, justru karena solusi teka-teki di balik ini, kedua orang itu lebih menyadari bahaya dan kesulitan yang tersembunyi di baliknya. Han Sanqian dan orang-orangnya menghadapi masalah yang sangat serius dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Untungnya, yang disebut dewa, seperti yang diharapkan oleh Raja Naga Tua, meninggalkan beberapa solusi. Sayang sekali kita terlambat memikirkan ini. Han Sanqian dan orang-orangnya sudah berada di bawah tanah. Jika kita ingin memberi tahu mereka, kita hanya bisa pergi dan mengirim surat. Namun, jelas bahwa bawah tanah itu sangat berbahaya. Utusan itu bahkan tidak tahu bagaimana cara masuk, belum lagi perjalanan ini kemungkinan besar hanya akan menjadi perjalanan satu arah. Kepala desa tua, bawalah penduduk desa kembali ke istana air terlebih dahulu. Aku akan mengantarkan buku besi ini ke Han Sanqian. Bagaimana mungkin? Kamu adalah penguasa air. Jika kamu mengalami kecelakaan, apa yang harus terjadi di istana air? Biarkan aku yang melakukannya. Bagaimanapun, aku hanyalah seorang lelaki tua, dan teratai telah tumbuh menjadi penenang. Jika terjadi kecelakaan, teratai masih dapat mengambil alih. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kedua lelaki tua itu tahu betul bahwa perjalanan ini akan mengancam jiwa, jadi tidak ada yang ingin yang lain membayar dengan nyawanya. Dengan kemampuanmu, mustahil untuk mencapai dunia bawah tanah. Raja Naga Tua itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku akan pergi. Bab 6329, siapa yang akan pergi?
Meskipun dunia bawah tanah memang penuh dengan bahaya, Han Sanqian dan anak buahnya sudah turun, yang berarti bahwa meskipun ada bahaya di sana, sebagian besar dari mereka telah ditarik pergi oleh Han Sanqian dan anak buahnya. Tidak masalah bagiku untuk turun. Jangan ceroboh. Segalanya tidak sesederhana yang kau kira. Dengarkan aku. Kembalilah ke Istana Air. Selama aku pergi, kau biarkan Perdana Menteri Turtle mengambil alih urusan Istana Air. Kau juga cukup berpengalaman. Saat kau bebas, bantu aku mengawasinya. Istana Air masih bisa beroperasi dengan lancar. Raja Naga Tua, aku bukan dari Istana Air. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Istana Air adalah milikmu. Jika kau ingin memerintahnya, silakan saja. Aku tidak akan membantumu. Masalah ini diselesaikan hari ini. Aku akan pergi. Begitu dia selesai berbicara, kepala desa tua itu mengambil buku besi dan memberi isyarat untuk pergi. Kalian bukan dari Istana Air. Aku benar-benar tidak bisa memerintah kalian, tetapi aku sama sekali tidak. Raja Naga Tua itu tersenyum dingin. Setelah itu, dia mengangkat tangannya sedikit, dan sebuah kekuatan besar langsung mengendalikan kepala desa tua itu. Dengan lambaian lain, kepala desa tua itu terangkat beberapa meter di udara, dan sebelum penduduk desa lainnya bisa bereaksi, mereka semua dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak. Dalam hal kultivasi dan kemampuan, Raja Naga Tua itu jelas merupakan penghancur epik penduduk desa biasa ini, jadi dia hanya perlu bergerak sedikit untuk mengendalikan mereka semua dalam sekejap. Kepala desa tua itu begitu cemas sehingga dia mulai mengumpat dengan keras, Raja Naga Tua, apa yang sedang kau lakukan? Turunkan aku dengan cepat, kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Sudah kubilang, bajingan kau punya banyak hal yang harus dilakukan, jangan bersaing denganku. Raja Naga Tua itu mencibir dengan nada meremehkan, baiklah, berhentilah berteriak di sini. Apa yang dapat kau lakukan padaku dengan kemampuanmu yang kecil? Orang-orang yang katanya cakap mengambil posisi, aku lebih baik darimu, jadi tentu saja hal-hal ini milikku. Dasar bocah. Tetaplah patuh di sini, dan semuanya akan diselesaikan secara alami dalam waktu setengah jam. Juga, jika kau benar-benar menganggapku sebagai teman, setelah kau diselesaikan, bantu aku menjaga Istana Naga dengan baik, mengerti? Begitu dia selesai berbicara, Raja Naga Tua itu berbalik dan pergi. Tidak, Raja Naga, aku memiliki kehidupan yang tidak berharga, kau. Kepala desa tua itu begitu cemas sehingga dia terus berteriak di belakangnya. Namun, Raja Naga Tua itu sama sekali tidak mempedulikannya, dan pergi jauh-jauh ke kuburan. Saat ini di kuburan, Han Sanqian menghilang dalam kegelapan, dan Kue'er juga membawa semua orang untuk terbang lebih tinggi. Orang-orang berpakaian hitam itu sengsara, meskipun sejauh ini, mereka belum menderita korban besar. Namun, mereka benar-benar lelah. Mereka merasa bahwa mereka akan runtuh. Tidak ada jalan keluar. Jumlah serangga terlalu banyak. Begitu daya tembak tidak cukup untuk menekan mereka lapis demi lapis, mereka akan segera menyebar dan membawa bahaya keselamatan yang besar bagi orang-orang berpakaian hitam di bawah. Meskipun orang-orang berpakaian hitam juga tahu perlunya menekan aliran serangga, tidak ada jalan keluar. Serangan kupu-kupu juga ganas. Meskipun mereka mengandalkan menarik formasi lebih lebar untuk secara efektif memperlambat penyebaran serangan. Namun, penyebaran daya tembak yang relatif juga memberi kupu-kupu kesempatan untuk memanfaatkan periode kelemahan setelah menghadapinya dalam waktu yang cukup lama. Serangan kupu-kupu tidak lagi terbatas pada pemboman pinggiran. Berkali-kali mereka terbang langsung ke kerumunan dan kemudian meledak sepenuhnya di tengah. Sebenarnya, serangan seperti itu adalah yang paling ganas. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa daya tembak ini hanya minoritas. Oleh karena itu, bagi orang-orang berpakaian hitam, itu adalah cedera serius, tetapi tidak fatal. Namun, secara umum, dampaknya masih besar. Setidaknya, dalam lebih dari 1 jam ini, kelelahan mereka telah meningkat dengan mengerikan, dan korban juga menyebar. Jika mereka terus berada dalam situasi ini, jika mereka belum menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan, maka mereka akan kalah. Kepala istana, bagaimana kalau kita mundur?
Jika kita terus membuang-buang waktu seperti ini, seluruh pasukan mungkin harus mati di sini. Utusan utama itu sama tertekannya seperti sebelumnya. Tetapi dipaksa oleh situasi, dia tidak punya pilihan lain. Kepala istana tua itu melihat sekeliling yang gelap dan tidak bisa melihat bayangan Han Sanqian sama sekali. Dia marah dan geram untuk sementara waktu. Mereka kehilangan begitu banyak orang dan kuda, tetapi pada akhirnya, Han Sanqian bahkan tidak menyentuh mereka. Apakah mereka benar-benar bersedia melakukan ini? Bab 6330, Pencuri Kuda. Kita datang ke sini terburu-buru, hanya untuk pergi dengan malu. Kepala Aula menggelengkan kepalanya dengan tegas, jika ini adalah kegagalan pertama kita, kita masih bisa menanggungnya. Tetapi jika kita terus gagal setelah Anda telah gagal, saya pikir moralnya akan sangat rendah sehingga tidak akan pernah bisa diperbaiki. Belum lagi hati para prajurit, bahkan di dalam hati kita, saya khawatir kita akan mengakui bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Han Sanqian sialan ini. Kita harus bertarung, bahkan jika kita semua mati di sini hari ini, kita harus menangkap Han Sanqian untukku. Kepala Aula tua itu memiliki tekad yang luar biasa, dan Su Long juga setuju dengannya. Kepala Aula tua itu benar. Kita telah dikalahkan oleh Han Sanqian beberapa kali. Kali ini kita dapat bangkit kembali karena kita memiliki kekuatan bumi dan kepala Aula tua itu sendiri. Tetapi jika hasilnya masih belum berubah, maka semua orang akan berpikir bahwa kita dikalahkan oleh Han Sanqian. Jika kita tidak bertarung, kita akan tetap kalah, dan kita akan kalah dengan menyedihkan. Bertarunglah, kita benar-benar harus bertarung. Kita hanya punya satu cara untuk menang, tidak ada pilihan lain. Tetua keempat tidak berniat membujuk, saat ini, masalah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi aliran serangga ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Ya, ini memang kunci masalahnya. Selama aliran serangga itu terpecahkan, maka kita masih punya kesempatan untuk menghadapi Han Sanqian dan yang lainnya. Tetua pertama juga setuju. Bagaimanapun, kaliber beberapa eksekutif sekarang sangat bersatu, dan semua orang memutuskan untuk terus bertarung. Aku punya cara. Su Long tiba-tiba berkata dengan sangat tegas. Kepala Aula tua itu menebak apa yang akan dilakukan, dan buru-buru berkata, kau seharusnya ingin terus menggunakan kekuatan bumi. Ya. Su Long mengangguk, saat ini, kita berada jauh di bawah tanah, yang sebenarnya bagus untuk kita, yaitu, kekuatan bumi bahkan lebih besar. Ide Su Long adalah menggunakan semua kekuatannya untuk mengekstraksi kekuatan bumi untuk terus memelihara seluruh pasukan. Dengan cara ini, energi pasukan akan sangat terisi kembali. Tentu saja akan lebih mudah untuk menangani aliran serangga. Tapi ini adalah pertaruhan besar. Jika ekstraksi kekuatan bumi masih tidak memungkinkan kita untuk melawan aliran serangga ini, maka akhir kita juga bisa menjadi bencana. Tetua keempat mengingatkan. Pada saat itu, pasukan akan melawan aliran serangga sampai akhir. Begitu mereka gagal, apakah Han Sanqian akan mengambil kesempatan untuk mengganggu mereka? Mungkin merupakan kemewahan yang sangat besar bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini sendirian. Kerugiannya sangat besar. Kepala Aula tua itu juga mengangguk. Bahkan jika prosesnya relatif lancar, setelah menyelesaikan aliran serangga, jika mereka memiliki sedikit kekuatan yang tersisa dan tidak dapat menghadapi Han Sanqian, mereka sendiri akan sangat berbahaya. Tapi kita harus berjudi. Su Long berkata dengan sangat tegas, dengan posisi kita saat ini, hanya jika kita menang orang-orang akan tahu kekuatan kita. Aku berpikir, bahkan jika itu benar seperti yang dikatakan kepala Aula tua, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Han Sanqian setelah membersihkan aliran serangga, tetapi setidaknya beritahu Han Sanqian dan orang-orang di Istana Air bahwa mereka tidak dapat memprovokasi kita dengan mudah. Tetua Agung itu mengangguk, itu masuk akal. Setidaknya, kita harus membentuk penghalang bagi Han Sanqian dan yang lainnya. Kita harus memberi tahu mereka bahwa kita sama sekali tidak selemah yang mereka kira. Aku juga percaya bahwa begitu mereka memiliki pemahaman ini, bahkan jika kita sudah kehabisan tenaga melawan arus serangga, orang-orang ini pasti tidak akan berani bertindak gegabah terhadap kita, jadi, kemungkinan kalah mungkin tidak terlalu besar. Apa yang dikatakan Tetua Agung itu masuk akal. Seperti kata pepatah,
1 pukulan sudah cukup untuk menghindari 100 pukulan. Ayo kita lakukan, bertarung sampai mati dengan kelompok serangga ini dan bajingan Han San Qian itu. Ya, mari kita lawan mereka sampai akhir. Melihat moral yang tinggi, kepala Aula Tua dan Sulong saling bertukar pandang. Baiklah, kalau begitu kita akan melawannya sampai mati, tetua keempat. Kepala Aula Tua itu berteriak dingin. Ya. Kamu pimpin sekelompok orang dan segera dekati tembok untuk melindungi Sulong dari mengekstraksi kekuatan bumi. Dimengerti. Yang lain, tunggu dan ikuti perintahku. Ya. Yang lain juga menjawab serempak. Kepala Aula Tua itu menggertakkan giginya dan memberikan perintah yang sulit namun tegas.